hormati, sekolah penggerak ini pada tahap pertama itu diharapkan Bapak Ibu sudah meninggalkan proses-proses yang tidak lagi bersifat merugikan siswa. Dalam artian pusatnya adalah apa yang kita lakukan, sering saya ungkapkan, untuk kebutuhan siswa, ya, dalam rangka untuk mencapai cita-citanya seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Karena dasar IKM ini Bapak Ibu dari teorinya Ki Hajar Dewantara, bahkan di Finlandia sudah diterapkan. PMO ini merupakan salah satu contoh yang sudah diterapkan sebagai best practice di seluruh Indonesia yang bermuara dari teori Ki Hajar Dewantara. Jadi peran PMO level 3 ini sudah punya masing-masing perannya Bapak Ibu. Jadi di sini seperti terlihat pihak kepala sekolah itu sebelum PMO hari ini, ya, itu sudah melakukan refleksi pembelajaran berbasis peserta didik bersama pengawas sekolah dan guru. Jadi tadi sudah saya dapat laporan sudah 4 kali bertemu, ya, bersama dengan timnya. Jadi tidak ada lagi alasan buat sekolah untuk belum menyelesaikan tugas-tugas yang sudah dikemasnya. Cuma nanti di dalam tugas-tugasnya itu atau pekerjaannya itu ada yang sudah selesai, ada yang belum, ada yang memerlukan tindak lanjut, ya. Nah saat inilah, maka pada saat SPMO inilah kita berdiskusi untuk mencari akar masalah dari sumber yang menyebabkan tidak jalan, ya, sehingga nanti kita akan membuat semacam kesepakatan hasil solusi bersama untuk menetapkan tindak lanjut dalam bentuk implementasi 6 bulan kemudian. Kemarin sudah diberikan apa saja yang menjadi akar masalah. Itu ada 4 butir kalau tidak salah, dan ada subbutir. Nah boleh akar masalahnya itu beda butir atau satu butir tidak ada masalah, ya. Kalau Pak satu memang itu merupakan akar masalahnya yang harus cepat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan siswa, ya harus itulah yang ditampilkan. Jadi yang lainnya masih proses bergerak semuanya, belum ada kendala, ya. Kemudian yang kedua, subbutir mana yang menjadi kendala itu harus Bapak Ibu bahas sebelum PMO ini, ya. Jadi pada pra itu sudah Bapak Ibu bahas mana. Kemudian setidaknya sudah ada jawaban yang masih yang sudah ada begitu, ya, belum dipastikan tetapi sudah ada dan tinggal ditetapkan mendengar langkah-langkah dari Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya sebagai fasilitator tugasnya adalah memfasilitasi mencari akar masalah, kemudian menyepakati solusi bersama pengawas sekolah dan guru, merefleksikan tindak lanjutnya, selanjutnya melakukan refleksi kapan mau pelaksanaannya, siapa yang dilibatkan, bagaimana kegiatannya, itu semuanya adalah rencana dari tim di sini, ya. Jadi mudah-mudahan untuk PMO 1 ini Bapak Ibu tidak ada kesulitan, ya. Semuanya sudah berjalan, ya. Cuman saya titipkan pesan sekali lagi Bapak Ibu, sumber masalahnya adalah pembelajaran berbasis peserta didik. Nah di sini pembelajaran berbasis peserta didik. Jadi kalau kita mengarah ke sana, maka manajemen sekolah itu dari KOSP-nya sampai dengan perangkat ajarnya sampai dengan sumber daya gurunya yang ada di dalam sekolah ini sudah tidak lagi memikirkan hal-hal yang lain Bapak Ibu, kecuali bagaimana kita menciptakan proses pembelajaran berbasis peserta didik, gitu, ya. Jadi jangan mikir yang lain, karena sumbernya nanti siswa sendirilah yang akan muncul, akan timbul siswa-siswa yang memiliki
potensi yang keluar dari bakatnya itu. Jadi juara ini, juara itu, akhlaknya bagus dan sebagainya. Karena disitulah sumbernya. Sehingga ketika Bapak Ibu melaksanakan refleksi pembelajaran berbasis peserta didik, tidak usah ditutupi kelemahan-kelemahannya. Ya, kalau memang masih kurang, masih hanya sekian persennya, ditulis saja. Kenapa? Jangan ditutupi sekian persen sudah, salah satu orang sudah melaksanakan dikatakan sudah, padahal yang lain belum. Jadi kemarin temuan di Praia Tengah itu bagus sekali. Jadi dia mengatakan masih banyak guru-gurunya belum melakukan pembelajaran berbasis diferensiasi. Kenapa? Ya karena memang ini adalah wajar. Pertama kali kita melakukan IKM ini. Jadi di tahun pertama permasalahan itu tidak ada masalah. Tetapi pada tahun kedua nantinya di tahap fase F itu jangan terulang lagi. Justru itu menjadi refleksi bagi kita untuk memperbaikinya. Sehingga ke depan nanti Bapak Ibu tidak ada lagi guru-guru yang masih berpikir berorientasi pada paradigma yang lama, yaitu bukan berbasis siapa? Peserta didik. Ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dimunculkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Maka pada kesempatan ini saya ingin mendengar dari Bapak Ibu, dari tim, akar masalah pada butir berapa, ya, atau topik apa, topik butir mana yang akan ditampilkan sebagai masalah yang urgent. Silakan Bu Kepala Sekolah. Yang tadi itu? Iya, bisa ditulis di ini ya, di apa instrumennya aja. Sudah nih Bapak. Dari hasil analisis itu kami memetakan yang akan kami lakukan terlebih dahulu, yaitu ada 3 poin, yaitu IHT berkelanjutan. Melaksanakan IHT berkelanjutan sebagai salah satu upaya mengetahui kemampuan peningkatan kapasitas guru, forum diskusi dan berbagi antar guru. Dalam melaksanakan IHT terjadi interaksi langsung, yaitu berdiskusi, berbagi antar guru, bagaimana masalah dan berbagi bagaimana mensolusikan masalah yang menghambat peningkatan kapasitas profesi guru. Selanjutnya pelatihan mandiri melalui PMM. Dalam menganalisis raport pendidikan didapat peningkatan kapasitas guru kurang dilihat dari prosentasenya aktivitas di PMM. Ini yang menjadi kebutuhan yang pertama yang kami lakukan sesuai dengan tagihan yang terlihat di situ, yaitu di bulan Agustus. Ini yang akan dikejar di saat nanti lokakarya pertama, yaitu terkait dengan program di bulan Agustus tersebut. Selanjutnya isu masalahnya yaitu kolaborasi guru dalam pembelajaran belum terjadi dalam mapel atau lintas mapel. Rencana kegiatan yaitu fasilitas pembentukan komunitas belajar dalam sekolah, dan penanggung jawabnya yaitu ketua MGMP. Untuk tenggat waktunya ini kondisional, status sudah dilaksanakan. Pemanfaatan PMM sebagai modal dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi profesional belum maksimal. Mengapa saya mengatakan demikian? Dilihat dari hasil survei yang sudah melakukan dan mengisi survei ini adalah sebanyak 24 orang yang sudah melakukan survei, di mana hasil surveinya yaitu ringkasannya di sini yang memanfaatkan email akun belajar ID-nya di sini sudah mencapai 24 orang sudah mengisi.
kemudian status kepegawaian yang sudah mengisi ASN 37,5%, kemudian P3K yang 37,5%, ASN 45,8%, kemudian GTT 16,7%. Untuk yang sudah bergabung di komunitas belajar itu MGMPS paling banyak 66,7%, MGMP 33,3%, sedangkan MGBK-nya belum ada yang masuk. Selanjutnya yaitu yang bergabung di platform Merdeka Mengajar 100% sudah melakukan bergabung dengan PMM. Seberapa sering Bapak Ibu guru membuka PMM di sini? Yaitu yang setiap hari 29,2%, dalam seminggu 41,7%, dan dalam sebulan 29,2%. Tidak pernah sama sekali tidak ada. Alhamdulillah sudah ada peningkatan. Bapak Fasil, kami sudah mendapatkan hasil tadi, walaupun ini belum semuanya menjawab survei yang kami kirim di grup. Jadi berdasarkan analisis inilah sehingga saya mengambil kesimpulan akar permasalahan kita adalah belum ada kesadaran maksimal dari Bapak Ibu guru untuk peningkatan kompetensinya dan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar sebagai salah satu peluang yang diberikan oleh pemerintah dalam peningkatan kompetensi tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk solusi bagaimana mengatasi permasalahan ini, mudah-mudahan ada gambaran yang bisa kami terima. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati. Oh ya. Ya baiklah, Bapak Ibu yang sedikit sampaikan hasil dari tim iklim keamanan dan inklusivitas SMA 1 Kopang. Alhamdulillah sesuai dengan hasil kesepakatan kami bersama bahwa ada beberapa item program yang sudah kami susun, dan rencana kami Pak, kami akan melaksanakan program iklim keamanan dan inklusivitas SMA Kopang ini nanti mulai pada bulan September di minggu pertama. Dan di sana di poin pertama adalah kami melakukan asesmen diagnostis untuk mengukur pengetahuan awal siswa terkait penyalahgunaan narkoba, bullying, dan kekerasan seksual. Dan terkait dengan budaya positif mungkin kami juga masukkan Pak, tapi karena sudah kita lihat bahwa juga ada di tata tertib dan sebagainya, itu langsung secara sinkronitas kita sudah terlaksana, dan tentu juga kami menambahkan hal itu juga Pak. Dan yang kedua adalah kita akan melakukan MOU dengan instansi terkait seperti BNN, KPAI, kemudian kepolisian, kemudian KUA, guna untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait penyalahgunaan narkoba, bullying, dan kekerasan seksual. Dan ini kami sudah agendakan nanti di bulan Oktober Pak, di minggu ke-1 dan minggu ke-4 di dalam pelaksanaannya. Selanjutnya di program item yang ketiga itu kami akan melakukan memasukkan materi tentang penyalahgunaan narkoba
terkait dengan bullying dan kekerasan seksual dalam kegiatan upacara. Artinya nanti pembina dan sekaligus di dalam hal kegiatan apapun di sekolah, nanti kami akan selalu melakukan koordinasi di dalam hal bagaimana untuk menekankan dan mensosialisasikan terkait dengan 4 poin yang tadi itu, Pak. Jadi kami membuat sekitar 9 program, Pak, di sini dalam jangka waktu 6 bulan, dan alhamdulillah kami juga sesuaikan dengan program OSIS maupun program sekolah yang lain, dan kami tidak terlepas dari mengacu pada kalender pendidikan juga, Pak, di dalam melaksanakan implementasi ini sehingga tidak terlalu mengganggu kegiatan efektivitas baik dalam proses pelajaran dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu melakukan sosialisasi internal, Pak. Di sini ada 2 bentuk sosialisasi internal. Apa sosialisasinya? Yaitu baik sosialisasi internal di dalam civitas sekolah maupun nanti sosialisasi eksternal yang insya Allah akan kami laksanakan MOU juga dengan yang tadi itu baik itu dari BNN ke KPAI maupun polisian maupun KUA, Pak. Kemudian selanjutnya yaitu, nah ini yang belum kami dapat kesimpulan, Pak, terkait dengan poin nomor 5, yaitu bekerja sama dengan masyarakat, yakni orang tua wali atau komite sekolah dan tokoh agama atau masyarakatnya, karena ini belum kami sampaikan juga, tapi pada saat ini kami sampaikan sangat urgen bagi kami, Pak. Paling tidak mungkin kami akan membuat jenis fakta integritas dengan orang tua wali murid supaya betul-betul sekolah benar-benar akan membina atau mengarahkan atau menjaga anaknya agar terasa kerjasama ini betul-betul mereka rasakan bahwa betul-betul kita menjaga anak mereka di dalam 4 poin yang tadi, Pak. Kemudian yang keenam yaitu menggunakan ekstrakurikuler sebagai sarana pencegah penyalahgunaan narkoba. Artinya di sana kita akan kolaborasi juga terkait dengan pembinanya, Pak, di sana di dalam hal untuk supaya betul-betul memahami tentang keempat konsep tersebut. Yang ketujuh yaitu melakukan kampanye anti narkoba, bullying dan kekerasan seksual melalui lomba video kreatif antar kelas, dan ini kami sepakati Ibu Bapak yaitu di menjelang atau selesai semester ini, pas meeting nanti di sana kita akan memasukkan keempat ini, Pak, supaya sebagai bentuk, tapi dalam bentuk video kreatif untuk menggaungkan konsep tentang pentingnya memahami tentang negatif narkoba, bullying dan kekerasan seksual itu. Dan yang ke-8 yaitu membuat tata tertib sekolah terkait penyalahgunaan narkoba, bullying dan kekerasan seksual. Dan yang ini sudah ada di tata tertib sekolah, sudah masuk, dan nanti kekurangannya itu kami akan buat. Dan jujur saja, Pak, belum kami tambahkan lagi terkait dengan tata tertib apa saja yang perlu kami masukkan di dalam tata tertib tersebut. Tetapi kalau kita lihat dari tata tertib sekolah, ternyata di pasal 15 banyak di tata tertib sekolah sudah ada terkait dengan tata tertib aturan tersebut. Dan yang terakhir, Pak, terkait dengan penerapan kegiatan budaya positif di lingkungan sekolah. Di sini di poin 9 kami masukkan setiap hari selama proses pembelajaran berlangsung. Artinya secara tidak langsung sudah berjalan gitu, Bapak, terkait dengan budaya positif ini, baik dari bentuk keagamaan maupun sopan santun, kemudian di Sabtu budaya dan sebagainya. Dan saya rasa karena terkait dengan sejauh mana belum kami ini ketahui ini, karena salah satu program yang dikatakan baru mungkin menurut kami, sehingga kita belum menemukan titik terang yang jelas terkait. Tapi ini adalah bentuk program kami dan insya Allah kami akan berkomitmen untuk melaksanakan apa yang sudah kami buat untuk sekolah. Tentu untuk PKB sekolah supaya sekolah ini menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan tentu terhindar dari kasus-kasus yang kita tidak inginkan bersama. Mungkin itu saja, Pak, yang bisa kami sampaikan. Nanti kurangnya mohon ditambahi dan mungkin arahan yang kami butuhkan.
sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk implementasi pembelajaran di kelas, yang pertama kami memilih di sini penyusunan modul, kemudian penyusunan APP, penyusunan dokumen P5. Subtopiknya untuk penyusunan modul di sini kami ambil bagaimana proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena ini proses pembelajaran berdiferensiasi ini dituntut adalah supaya pembelajaran itu berfokus kepada peserta didik. Kemudian dalam penyusunan modul ajar yang terintegrasi dengan bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi, kami mencoba untuk membuat satu usulan bagaimana membuat dalam satu modul ajar itu ada yang terintegrasi dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, menyusun satu modul dengan pembelajaran berbasis proyek. Ini mungkin program usulan kami dari penyusunan modul ajar. Kemudian yang ketiga, membuat rubrik penilaian supervisi guru. Yang keempat, berbagi antar guru dengan pembelajaran best practice. Ini untuk penyusunan modul. Kemudian yang kelima, membuat video best practice. Kemudian dalam penyusunan APP yang kedua, penyusunan APP di sini dalam proses pembelajaran berdiferensiasi harus berkarakteristik pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana dalam penyusunan APP dilihat dari penyusunan diambil dari penyusunan CP, kemudian CP-nya bagaimana supaya CP itu bisa dianalisis dulu, baru dituangkan ke TP, baru dituangkan ke APP. Nah ini untuk penyusunan TP. Kemudian untuk asesmen, di sini asesmen dalam penyusunan modul harus ada asesmen awal, yaitu diagnostik, non kognitif dan kognitif, kemudian asesmen formatif dan sumatif. Ini untuk penyusunan modul dan penyusunan ATP. Kemudian kami juga mengambil di sini karena implementasinya di pembelajaran di kelas, melihat dari benang merahnya rapor kita, kami mencoba untuk mengusulkan ke pihak sekolah supaya dilaksanakan numerasi. Nah, numerasi di sini kami mencoba mengusulkan pelaksanaan numerasi itu di awal tahun ajaran baru dengan bentuk soal bervariasi dengan tujuan melihat potensi awal siswa. Ini yang pertama. Yang kedua, 60 menit dalam 1 bulan diadakan numerasi. Mungkin di sini itu dengan program P5. Disisipkan 60 menit untuk pelaksanaan numerasi 1 kali sebulan. Kemudian selanjutnya numerasi juga bisa dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Dengan pelaksanaan ini dipimpin oleh, kami mencoba mengusulkan kemarin membuat tim numerasi atau mungkin dengan tim P5. Kemudian selanjutnya implementasi pembelajaran di kelas. Di sini kami mencoba mengusulkan digitalisasi pembelajaran. Kalau digitalisasi pembelajaran di sini kalau internetnya
sudah jalan dengan lancar, tetapi masih sepihak yang mengakses di sini guru, sedangkan siswa di sini masih terbatas. Kalau penggunaan banyak siswa di sini mungkin masih terbatas untuk internetnya, sehingga kami mengusulkan bisa diadakan area untuk akses internet, mungkin yang bisa diawasi oleh guru di depan ruang guru yang bisa kita awasi. Karena kalau umpamanya kita menggunakan internet dengan siswa mengakses keseluruhan, mungkin ini tidak bisa maksimal, atau mungkin juga siswa akan menggunakan dengan yang lain-lain, tidak dia menggunakan apa yang dibutuhkan, sehingga kami mengusulkan area internet khusus untuk siswa yang ingin belajar, supaya akses internet itu bisa dilaksanakan mungkin di sekitar area depan sekolah yang jaraknya tidak jauh dari pengawasan guru. Mungkin ini dari usulan dari kelompok kami, implementasi pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi ini rapat yang diulang ya. Sebetulnya sudah di PMO awal, tetapi kepala sekolah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengetahui secara semua bahwa ini merupakan bukti bekerja dengan baik ya. Namun dari keempat tim ini mana akar masalahnya yang menjadi tumpuan dan perlu ditindaklanjuti 6 bulan kemudian. Sering saya melakukan pembelajaran, tapi saya belum pernah membuat video yang runut, seperti yang dibuat Pak Oki. Di sini mungkin bisa penimbasan dari beberapa teman, penimbasan ini untuk pembelajaran berdiferensiasi. Saya sering juga memvideokan siswa ketika proses belajar mengajar di kelas, tetapi saya tidak pernah menguploadnya ke masih konsumsi sendiri. Dan saya sudah melakukan runutan itu yang saya lakukan. Tapi apakah dia itu masuk ke pembelajaran berdiferensiasi, perlu kita diskusikan. Oke, Bapak Ibu yang di belakang mungkin ada pendapat lain, silakan Bapak Arif. Bapak dari pembelajaran dan karakter berbasis tadi. Proses pembelajaran atau pengembangan karakter siswa ini sebenarnya sudah berjalan, ataupun yang dari poin keempat ini semuanya sebenarnya sudah berjalan. Cuma di sini bagaimana teknik pelaporannya atau teknik menginput laporan daripada masing-masing poin tersebut itu belum dilakukan secara maksimal. Contoh dari tim saya itu belum semaksimal mungkin, padahal mereka sudah melakukan, tetapi belum istilahnya secara kesadaran penuh untuk melakukan pelaporan itu. Nah, mungkin di sini yang menjadi kendala di dalam pembuatan pelaporan atau dokumentasi maupun pembuatan laporan, yaitu bagaimana teknik kita menginput data-data tersebut dari keseluruhan stakeholder di sini agar memiliki kesadaran sendiri. Mungkin itu yang poin pokoknya juga termasuk di dalam semua tim. Jadi konsistensi, ketepatan waktu dan sistem pelaporannya mungkin. Baik. Jadi Bapak Ibu, kita bisa mengungkapkan semua masalah yang ada. Tetapi yang perlu diingat di sini Bapak Ibu, masalah ini yang fundamental yang sangat dibutuhkan 6 bulan ke depan. Jadi apa dari Bapak Ibu? Nah, nanti saya minta kepada Ibu Kepala Sekolah hari ini juga mungkin bisa memberikan keputusan hasil refleksinya, akar masalah apa ya bisa disuarakan di situ.
sebagai gambaran saja Bu ya. Nanti Ibu bisa tuliskan itu semuanya nanti bersama timnya di dalam instrumen yang ada di sini. Artinya di sini masalahnya harus disetujui oleh semua Bapak Ibu, tidak hanya 1-2 orang saja. Sehingga nanti gambaran ke depan proyek kita ini 6 bulan ini loh, sehingga semuanya saling mendukung. Bagaimana Bu? Bisa ada kita. Jadi kalau nanti Pak Pengawas Pembina yang sudah tahu mungkin dari Pak tadi yang sudah membina mungkin bisa membantu Pak. Makasih. Sebenarnya sepintas. Karena kan sudah 4 Jadi kalau yang lihat secara sepintas, memang banyak sekali temuan yang ditemukan sama teman-teman tentang masalahnya. Tapi yang kita minta adalah yang kita kerjakan dalam 6 bulan ke depan yang urgensi. Tadi kita lihat dengan bahwa paling banyak permasalahan sebenarnya masalah pelajaran karena kita merah mata kualitas pelajaran. Gitu ya. Yang diambil tadi ada disampaikan tentang masalah banyak guru yang belum memahami pelajaran diferensiasi, itu jadi akar masalahnya. Banyak guru yang kurang, sehingga bagaimana caranya supaya bisa cerdas ini bukan hanya bisa dinikmati oleh guru, tapi juga dinikmati oleh siswa. Nah ini yang lihat bahwa ini yang sangat urgent, yaitu banyak akar masalahnya, banyak guru yang belum memahami proses pelajaran diferensiasi. Tapi berdasarkan hanya 1-2 yang melaksanakannya, karena belum. Nah, nanti bagaimana caranya melaksanakan? Berikutnya permasalahan apa? Untuk akar masalahnya bahwa di sini pemanfaatan universitas itu masih kurang. Nah itu akar masalahnya karena universitas badannya banyak sekali nanti kaitannya dengan proses untuk proses pelajaran. Bagaimana kalau universitas ini kurang? Bagaimana cara untuk pelatihan menteri melalui PMM atau belajar melalui PMM sendiri yang ada lakukan dengan di sekolah itu sendiri. Nah mungkin kalau yang lihat itu sepintas dan kalau yang lihat kemarin juga waktu IHT itu sebenarnya teman-teman hampir dah semua, tapi waktu pelaksanaan hasil IHT itu tadi dari laporan-laporan di bawah adalah yang lihat adalah banyak sekali karena hal yang baru untuk pembelajaran diferensiasi. Bagaimana kita untuk memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan anak sulit sekali. Ya. Bagaimana kita bisa memberikan setiap siswa, setiap orang yang sakit diberikan obat yang berbeda-beda. Jangan diberikan satu obat untuk semua. Nah ini yang mungkin perlu nanti dalam 6 bulan ke depan ada untuk pemahaman bagaimana peningkatan pembelajaran diferensiasi bukan hanya satu tapi semua guru itu adalah dilakukan model pelajaran yang diferensiasi. Nanti dia mungkin kepala sama Baik Pak, jadi Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu pilih strateginya nanti di instrumen ya. Kemudian iklim keamanan. Tadi topik 4, nomor 3. Dokumen assessment bullying bagaimana Pak? Sudah terintegrasi dengan P5? Itu harusnya begitu Pak ya. Karena ini bagian dari karakter ya. Itu yang tak sempat saya sampaikan dari Pak sudah ada di. Oke. Penyusunan dokumen asesmen kekerasan seksual sedang dalam penyusunan. Dokumen asesmen narkoba sedang. Kan itu tugasnya Bapak. Oh sudah, oke. Kemudian peningkatan kapasitas guru. Penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru sudah. Strateginya nanti Ibu laksanakan yang berarti sedang proses. Problem kan? Sedang Problem. Oke. Dari situ Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu menurunkan saja. Nah, adakah di satu masalah yang di antara yang sudah sedang berjalan itu ada hambatan? Nah, ternyata di sini tadi saya melihat di topik 2 dan topik 4. Topik 2-nya yaitu implementasi pembelajaran di kelas dan diyakini juga oleh pengawas pembina dan peningkatan kapasitas guru. Tapi peningkatan kapasitas guru ini tidak ada masalah ya? Berjalan terus Bu ya? Berjalan.